Gini Dik, kita kan udah nerbitin buku lo 5 kali kan? Masa nggak bosen sih temanya gini-gini aja? Cari sesuatu yang lebih fresh. Nama saya Sugiman. Ya seperti Superman tapi depannya Sugi. Supir baru kan? Ayo. Jadi rumah ini akan dijual. Tahu nggak problem lu tuh apa? Lu nggak aktif nyari. Ya, jadi ceweknya nggak akan datang. Oke, tenang. Terus. Mata kiri. Makasih ya, Mas. Oh, enggak, gua Gua bukan. Dika kan? Nah, ini gua simpan atau gimana? Kan lumayan ke Maerot buat manjangin kaki. Kamu kalau di sini makan harus banyak ya. Biar kamu sehat. Jangan seperti si Dika ini. Terhenti dia pertumbuhannya. Masa tinggian kau daripada dia? Makasih loh, Pak. Kembali. Bau apa ya? Enggak bau apa-apa itu mas. Kayak ada tikus mati gitu. Enggak, ini bukan tikus yang mati. Ini komodo yang mati, Pak. Dad, ini Dika. Dika? Are you okay? Kedua kali ku melihatnya dia tak lepas dari pandanganku. Wajahnya cantik memikat hatiku. Masih suka mikirin mantan. Kalau kita mau pindah ke tempat yang baru, kita juga harus siap untuk meninggalkan yang lama. I want you to know that I love you. I love you. I love you, I love you, I need you. I need you, I need you. I want you. Cuacanya cerah ya. Ma? Starvision mempersembahkan sebuah film berjudul Manusia Setengah Salmon. Film ini diangkat dari buku yang ditulis oleh Raditya Dika, senarionya juga ditulis oleh Raditya Dika juga. Dari semua buku yang ditulis oleh Raditya Dika yang kita tahu selalu menghibur, tentunya Manusia Setengah Salmon memiliki kelebihan. Ada pesan-pesan kehidupan yang sangat dalam karena dalam Manusia Setengah Salmon ini kita berbicara tentang hijrah, perpindahan. Kenapa judulnya Manusia Setengah Salmon? Kalau manusia setengah bunga matahari kayaknya jelek ya. Kita harus menemukan binatang yang kelihatannya lucu gitu kan, kedengarannya juga lucu, sekaligus binatang yang bisa merepresentasikan filosofi dari filmnya, yaitu pindah. Nah, itu esensi dari film Manusia Setengah Salmon, bahwa kita manusia kadang-kadang seperti ikan salmon yang harus berpindah-pindah. Kolaborasi dengan Raditya Dika itu adalah sebuah tantangan, sebuah pengalaman yang sangat seru, dan sebuah kesempatan yang luar biasa yang diberikan oleh Pak Parwes selaku produser kepada saya. Hal itu yang menjadi tantangan tersendiri buat saya, gimana saya melanjutkan Fajar Nugros yang sebelumnya di Cinta Brontosaurus, gimana saya melanjutkan proyek itu menjadi sebuah proyek yang selangkah lebih maju lagi di Manusia Setengah Salmon. Ini saya rasa pada waktu kita menulis Cinta Brontosaurus memang ada pengembangan-pengembangan yang relatif banyak berkembang dari bukunya. Tapi kayaknya di sini Raditya Dika relatif lebih patuh kepada bukunya. Agak-agak mirip sama Cinta Brontosaurus, masih dari buku gue juga. Masih gue yang mainin, masih gue yang meranin. Tapi bedanya di sini problemnya akan jauh lebih kompleks. Keluarga akan jauh lebih banyak dieksplor di sini. Jadi kalau teman-teman ada yang jatuh cinta sama karakter Edgar, karakter bokap, karakter nyokap, di film Manusia Setengah Salmon kita akan banyak melihat cerita yang berfokus pada mereka juga. Keluarkan saya! Ini setan. Setan udah masuk minta dikeluarin. Aku ada saya bermain dengan Kimberly Ryder. Pertama-tama pas gua tahu bahwa yang main jadi lawan main gua adalah Kimberly Ryder, gua sempat stres. Gua bilang ke Pak Parwes, Pak, dia tingginya itu 175. Gua sempat bingung gimana caranya kalau tiap syuting nggak kayak ngomong sama ketek. Dan
Akhirnya untungnya tidak apa-apa ya, Kimberly masih mau gitu beradegan sama gue. Tidak terlihat canggung juga walaupun di beberapa wide shot gitu terlihat sangat jauh tingginya. Pas lagi di lokasi, gue ngomong sama Capluk, ini kalau di framing jadinya aneh banget loh Mas Capluk gitu kan saudaranya. Gimana kalau gue bikin jokes aja sekalian soal tinggi badan ini? Ngomong-ngomong dari dulu sampai sekarang kayaknya segini-segini terus ya? Oh gitu ya? Oh, iya baru ketemu udah dihina ya. Nih gue tinggi nih. Aku Kimberly Ryder dan aku berperan sebagai Patricia. Dan Patricia ini adalah teman lamanya Dika, teman SMP. Dan pas Dika baru putus dengan si Jessica ini, akhirnya aku datang ke dalam hidupnya. Ya lihat aja deh nanti apakah si Dika ini bisa move on atau enggak. Halo, gue Eriska Rain. Di film ini gue berperan sebagai Jessica. Nah, kalian semua pasti udah pada tahu dong, Jessica ini bagaimana sih hubungannya sama Dika di film Cinta Brontosaurus. Ya betul banget, dia itu pacaran berdua. Dan pasti pada penasaran gimana hubungan Jessica sama Dika di film Manusia Setengah Salmon. Film Manusia Setengah Salmon tuh masih bercerita tentang hubungan Dika dan Jessica setelah mereka putus. Nah itu esensinya, gimana sih orang itu setelah putus harus bisa move on. Kamu kok udah punya pacar lagi? Emangnya nggak boleh? Enggak apa-apa. Aku itu bukan bisa move on. Tapi aku harus move on. Dika itu mungkin hatinya masih belum bisa ngelupain Jessica. Ya dia ngerasa, kenapa sih? Kenapa maksudnya Jessica itu dengan gampang bisa ngelupain Dika? Patricia juga akhirnya find out kalau Dika itu masih sering mikirin mantannya. Jadi dia agak sakit hati dan akhirnya gara-gara dia juga mau pindah ke Jogja untuk sekolah di sana, si Dika akhirnya realize gitu, oh gue benar-benar harus move on nih. Mungkin Patricia itu adalah the one. Apakah si Dika akhirnya akan mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya? Nonton aja. Mas Dika. Iya. Nama saya Sugiman. Ya seperti Superman tapi depannya Sugi. Saya di Manusia Setengah Salmon ini berperan sebagai seorang supir dengan nama Sugiman. Nah, karakter ini sangat luar biasa. Ya, Sugiman ini adalah supir yang datang karena menggantikan supir yang lain. Dan sebenarnya si Dika ini berharap supir ini lebih baik dari supir sebelumnya. Ternyata apa yang terjadi lebih buruk ya. Karena ternyata Sugiman ini punya masalah dengan yang namanya bau ketek. Mengekspor supir ya bernama Sugiman ini ya, supir yang bau ketek itu ya. Kadang-kadang orang ngelihat supir sebagai bawahan. Di film Manusia Setengah Salmon, kita mencoba untuk membuat hubungan yang agak dinamik gitu dan agak hangat antara supir dengan majikan. Hubungan dengan Sugiman terjalin sangat erat ya, bagaikan sahabat karena tiap hari yang menemani kemana-mana adalah Sugiman. Banyak momen-momen di film ini yang tercipta di mana saya tidak menyadari kalau saya punya bau ketek gitu kan. Si Dika akhirnya membelikan yang namanya Sugiman ini deodoran. Itu awal dimana pertama kali Sugiman mengenal yang namanya deodoran. Semua orang itu pakai ini, Thomas. Iya Pak, semua orang pakai ini. Mbak-mbak Alfamart, mas-mas yang di Indonesian Idol, astronot, bayi baru lahir, semua manusia di dunia pakai deodoran. Bapak makanya jangan sampai ketinggalan. Ini adalah sekelumit ya, masih banyak kejadian-kejadian di mana Sugiman dengan kepolosannya, dengan keluguannya, tidak disadarinya, kadang bermanfaat juga kadang menyusahkan Mas Dika. Serius? Jawab. Gue berperan sebagai Christian di film ini. Gue ini ceritanya adalah hantunya
Raditya Dika. Gue juga dibikinin trademark sama Dika. Jadi setiap gue muncul, gue selalu ngomong Dika. Ada adegan lagi main biliar, tiba-tiba di sebelah ada, sampai lagi party di rumah, itu kan tertutup. Gue tiba-tiba bisa muncul dari kolam renang. Tapi akhirnya ya itu trademark gue. Jadi kalau setiap kemunculan gue selalu ada Dika. Can't you feel my heartbeat, baby? I want you to know that I love you. Can't you feel my heartbeat, baby? I want you to know that I... Oke, tenang. Terus, patah kiri. Makasih ya, Mas. Oh, enggak, gue bukan. Dika kan? Kenapa? Mas? Ingat saat Kamu kalau di sini makan harus banyak ya. Biar kamu sehat. Jangan seperti si Dika ini. Terhenti dia pertumbuhannya. Makasih loh, Pak. Balik. Bau apa ya? Enggak bau apa-apa itu, Mas. Kayak ada tikus mati gitu. Ini komodo yang mati, Pak. kedua kali ku melihat dia tak lepas dari pandangan. Masih suka mikirin mantan. Kalau kita mau pindah ke tempat yang baru, kita juga harus siap untuk meninggalkan yang lama. Di dekatmu. Can't you feel my heartbeat, baby? Cuacanya cerah ya. Aku di sini berperan sebagai Edgar dan aku itu anak paling bungsu dari 5 bersaudara. Aku itu di sini pengen banget pinter belajar tapi gayanya dong pengen belajar tapi nggak pinter. Edgar juga banyak dieksplor karena ternyata banyak banget dari teman-teman yang nonton film Cinta Brontosaurus itu suka sama karakter Edgar. Di Manusia Setengah Salmon ini Edgar itu tiap ada scene-nya Edgar pasti ada Bang Dika. Bang Dika itu kehidupannya itu pasti banyak banget masalahnya. Kita coba elaborasiin hubungan antara kakak sama adik, Edgar dengan Dika itu seperti apa di film ini yang akhirnya menimbulkan kelucuan. Papa juga ngapain sih datang segala kayak anak kecil, tahu nggak, ada mainnya kayak gitu lagi. Papa kan cuma mau meluangkan waktu sama kau, Dika. Itu kan nggak main futsal juga. Lalu kau mau main apa? Kau mau main PS? Atau Dance Revolution? Apa nggak penting, yang penting kita punya waktu sama-sama. Aduh, nggak tahu ini minggu yang buruk banget tau nggak buat aku. Salah satu perbedaan di film Manusia Setengah Salmon dibandingkan Cinta Brontosaurus adalah gue pengen film ini banyak bercerita soal keluarganya. Di Cinta Brontosaurus, keluarganya sudah di-establish sebagai keluarga yang disfungsional dan aneh. Di Manusia Setengah Salmon, gue coba elaborasi lebih jauh. Gimana kalau Dika ditandemin sama ibunya? Gimana kalau Dika ditandemin sama bapaknya? Dan gimana kalau Dika ditandemin sama Edgar? Di film ini gue akan cerita soal persoalan gue pindah rumah, dengan tetap membicarakan soal cinta di tengah-tengah problem itu. Inilah sebuah dinamika baru dalam kehidupan. Yang saya rasa persoalan perpindahan atau persoalan pendewasaan diri tidak menunggu usia kan, karena anak kecil pun bisa harus pindah. Justru di sini pun Dika mendapatkan pencerahan dari Edgar. Itu yang menarik sebenarnya, Pak. Bagaimana semua kejadian di dalam cerita ini benar-benar kita sering alami di sekitar kita. Halo, saya Dinda Hal. Pengen lihat saya jadi kasir, makanya harus nonton ya. Mas Ganderwo. Panggil aja aku, Wo. Karena itu panggilan sayang aku dari kecil. Kalau aku, biar aku ada kerjaan. Akhirnya aku jadi kuntilanak. Sekarang mau menuju ke atas, saya posisinya seperti biasanya suka bergelantungan di pohon-pohon. Sumpah ya, itu tinggi banget ternyata, tau gak? Lumayan juga naiknya. Harusnya dingin ya, harusnya adem sepoi-sepoi angin gitu kan. Tapi gak tahu tiba-tiba keringetan parah karena deg-degan juga. Terus campur ada aura-aura yang gak enak tuh jujur. Cuma dari tadi ya udah baca-baca dalam hati gitu kan, ya Allah permisi gue gak maksud ganggu.
tolong juga jangan ganggu gue lah gitu. Akhirnya alhamdulillah sih nggak ada apa-apa. Pengalaman syuting seru banget yang pasti. Terus apa lagi ya? Capluk ngedirectnya asik. Sama kayak Fajar Nugros kemarin, dua-duanya sama-sama asik, seru. Tapi mereka itu punya apa ya? Style penggambaran adegan yang beda menurut gue. Bekerja sama Om Capluk sama Raditya Dika, dan pas ketemu ya langsung asik aja gitu dua-duanya, gara-gara dua-duanya juga masih muda, dan Om Capluk enak banget sih ya cara ngedirectnya, santai dan ya mau mendengarkan ide aku dan nanya, oh ini menurut kamu gimana ya, menurut kamu ya. Tantangan lain di Sugiman ini, saya harus memerankan sebuah karakter di mana karakter saya ini menjadi lebih tua dari umur saya sebenarnya. Tapi saya bersyukur dikaruniai wajah yang jarang nabung ini ya, wajah boros ya. Jadi akhirnya bisa pas lah dengan karakter di mana Sugiman itu agak tuan gitu kan. Terus terang ini adalah film kedua saya. Capluk tuh banyak banget ngebantu dari sisi actingnya gitu. Gue sebenarnya karena gue bukan pemain film dan pemain sinetron, stand up comedian juga banyak kebantu karena kita juga harus acting. Cuman tips-tipsnya banyak dikasih tuh. Gue tuh dikasih kebebasan buat ngembangin Christiannya sebagai diri gue sendiri gitu. Jadi itu ada satu adegan di mana gue nggak perlu balik lagi sebenarnya. Gue cuma butuh muncul dari kolam renang, terus udah gitu, udah cut sampai situ. Cuman karena dikasih improvisasi, gue balik lagi nyemplung lagi. Nah itu menurut gue salah satu kebebasan dan chemistry yang bagus banget antara pemain sama sutradara. Di film Cinta Brontosaurus pun gue juga sebenarnya pengen masukin beberapa stand up comedian ke dalamnya, salah satunya adalah Soleh Solihun. Di film ini lebih banyak lagi stand up comedian yang masuk karena gue pengen stand up comedian tuh dikenal jauh lebih baik di Indonesia. Gue pengen orang tahu bahwa stand up comedian tuh nggak cuma bisa melawak di atas panggung tapi juga bermain di sebuah film. Gue selalu sadar bahwa yang namanya filmmaking adalah proses kerja kolaboratif. Jadi gue membuka kesempatan selebar-lebarnya, terutama Mas Capluk sebagai director yang punya kontrol kreatif terhadap semua pengerjaan film ini. Gue juga membuka gimana caranya supaya gue bisa kolaborasi sama Kimberly, kolaborasi sama editor, bahkan ke soundman sekalipun. Apa yang saya dapat dari Fajar Nugros di Cinta Brontosaurus itu sudah sangat baik. Di mana kita punya foundation yang sangat kuat untuk keluarga. Tapi di Manusia Setengah Salmon kita masuk dengan karakter-karakter lain yang bertambah lagi. Dan semuanya itu harus dibuat sekuat mungkin untuk menekan Dika. Sehingga pada akhirnya Dika dapat menemukan jalan keluar dari cerita yang ada di Manusia Setengah Salmon ini. Film ini sendiri setahu saya juga didukung oleh tim yang sama ya dengan Cinta Brontosaurus ya. 100% sama. 100% sama. Situ ada editor Kesha David Pukmansa, sound designer Hikmawan Santosa, dan musiknya juga pakai Andika Trianti. Kemudian juga soundtracknya ini juga kembali kita pakai dari Hi-Fi. Ya, luar biasa sekali teman-teman. Dan mereka menciptakan satu lagu khusus di sini yang judulnya Heartbeat. Saya Andika Triadi. Pada film ini Manusia Setengah Salmon, saya dipercaya untuk menjadi penata musik. Saya mencoba ngasih nyawa ke film ini sendiri dengan sesuatu yang unik. Jadi di sini kita coba pakai ukulele, kita coba pakai steel drums. Steel drums itu alat musik yang biasanya untuk musik-musik Karibia kayak Hawaii atau apa yang dekat dengan nuansa pantainya. Memasukkan unsur itu jadi satu formula musik yang baru yang khas untuk Manusia Setengah Salmon ini sendiri. Kamu kalau dulu makan harus banyak ya, biar kamu sehat. Jangan seperti si Dika ini, terhenti dia pertumbuhannya. Makasih loh Pak. Kembali. Masih suka memikirin mantan. Kalau kita mau pindah ke tempat yang baru, kita juga harus siap untuk meninggalkan yang lama. Cuacanya cerah ya. Film Manusia Setengah Salmon adalah tentang saya, tentang Anda,
dan tentang kita semua sebagai makhluk hidup yang terus berpindah dan bergerak ke arah kehidupan yang lebih baik. The main theme dari film ini adalah pergantian dalam hidup. Dan si Dika ini melalui banyak banget pergantian dalam hidup dia di film ini. Dan kita harus accept semua pergantian itu dan memulai hidup yang baru. Kalau kita tidak berusaha berubah menjadi yang lebih baik dan kita sudah merasa nyaman terus dengan apa yang kita alami gitu kan, sedangkan lingkungan di sekitar kita semuanya sudah berubah bergerak, kita yang merasa nyaman tentunya kita akan ketinggalan karena lainnya sudah berada di depan. Jeniusnya film ini menurut gua dari segi writingnya ya adalah gimana Dika itu bisa bikin komedi jadi hal yang menyentuh hati anak-anak muda, semua orang yang baca bukunya dan nonton film ini buat nggak takut mengalami perubahan. Makanya jangan lupa saksikan film Manusia Setengah Salmon, film yang pasti menghibur, banyak pesan-pesan positifnya dan rugi banget deh kalau nggak nonton. Teman-teman, sebaiknya kalian semua nonton film Manusia Setengah Salmon. Ini tetap film yang muka pemeran utamanya kayak figuran, jadi kalian akan merasa terhibur gitu. Orang-orang yang jelek akan bilang dia aja bisa main film, nah kalian juga bisa. Yang kedua juga kalian juga bisa melihat pemeran utama, dua pemeran utama dengan love interest dia yang tingginya beda jauh. Nah buat cowok-cowok pendek ini bisa membuat kalian untuk terinspirasi ya untuk punya cewek cantik. Jangan lupa saksikan Manusia Setengah Salmon. Manusia Setengah Salmon. Film Manusia Setengah Salmon. Mulai 10 Oktober 2013. Di bioskop kesayangan Anda. Silakan ajak keluarga, silakan ajak pacar, ajak teman, gebetan, orang yang kalian PHP-in ya ke bioskop untuk nonton karena film bicara soal cinta dan keluarga dengan begitu lucu.